Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sedang melakukan sebuah perjalanan menuju ke rumah teman, karena kebetulan teman yang akan kita datangi ini menikah ini Kang Bejo. Jadi ini perjalanannya cukup panjang tetapi mengasihkan ini insya Allah. Dan ini kita sedang istirahat sejenak mendinginkan mesin sepeda motor yang kita pakai tadi gitu. Gus, Ya, tumben nih pakaiannya agak meriayi gitu, pakai sarung, kopiah. Ya ini jujur saya sebagai sahabat yang puluhan tahun mengikuti Gus Maco ini ada peningkatan drastis menurut saya. Dari casingnya keren, terus memantaskan dirinya juga keren gitu. Orang ketika melihat pasti spontanitas, ada aura-aura positif yang muncul gitu. Dan itu saya support dan dukung, dan mudah-mudahan istiqomah terus Gus ya. Jadi malah saya jadi teringat ini Gus. Jadi gimana? Ada kalimat thayyibah yang sangat sederhana, yang menurut saya ini ketika kita mengucapkan ini menjadi bentuk menghadirkan kemuliaan, karena di dalamnya itu banyak sekali fadilah atau keutamaan. Nah, contoh nih kita mencoba untuk bicara tentang istighfar saja Gus. Iya. Astaghfirullahaladzim itu kan kalimat yang dibaca biasanya cenderung ketika kita susah kan, susah, marah gitu kan, punya anak rewel, punya istri rewel misalkan gitu, biasanya kita hanya bersandar istighfar kan kayak gitu. Nah padahal istighfar ini sebenarnya bukan kalimat yang tendensi hanya untuk kepentingan ketika kita bersedih saja, tetapi bisa menjadi sebuah amalan yang rutin, karena itu ternyata fadilahnya banyak sekali kalau kita mau sharing saja kayak gitu. Nah, ini saya mencoba untuk memaparkan beberapa poin saja ya Gus, sambil kita nanti sebentar lagi melanjutkan perjalanan. Ternyata istighfar ini salah satu keutamaannya pertama adalah bisa membuat terapi bahwa kita itu menyembuhkan atau menjadi terapi hilangnya kekhawatiran. Kalau orang membiasakan seperti itu, kekhawatiran akan lama-lama hilang, kecemasan juga akan lama-lama hilang. Itu karena istighfar ini kan sebagai bentuk ikhtiar bahwa kita itu mengakui kesalahan kan kebanyakan kayak gitu. Ternyata kekhawatiran kita menjadi lenyap sedikit-sedikit, terus kita akan menjadi merasa lebih baik kayak gitu. Itu keutamaan yang pertama. Terus yang kedua, ternyata dengan istighfar ini membangun kekuatan mental. Terutama biasanya kaum hawa nih. Kaum hawa ini kan cenderung rapuh, sedikit ada masalah nangis kan kayak gitu, sedikit ada masalah nangis biasanya gitu. Nah ketika istighfar ini menjadi lafaz harian ketika mereka beraktivitas apapun, ternyata ini bisa membangun mental yang sangat kuat kayak gitu. Dan yang ketiga, kita perpendek saja, ternyata istighfar ini bisa membuka atau memperluas rezeki kita ketika itu menjadi amalan keseharian kita. Dan itu ada kisah nyata Gus. Bisa diceritakan singkat saja mungkin? Saya mengambil salah satu kisah nyata dari salah satu 4 imam mazhab, tetapi yang saya ingin contohkan adalah kisah Imam Ahmad di usia senjanya. Tahu-tahu Imam Ahmad ini kepengin banget itu ke kota Syam. Nah rasa inginnya itu berlebih, padahal dia tidak punya alasan kenapa kepengin, taunya kepengin aja kayak gitu. Akhirnya beliau itu pergi ke kota Syam tersebut. Nah pada waktu perjalanan ini tentunya itu sudah mau menjelang duhur, dan kebetulan dia singgah di masjid terdekat. Nah karena sudah menjelang waktu duhur, beliau akhirnya sholat di situ. Sholat karena memang beliau itu adalah ulama besar, tak terasa menjelang asar, terus tak terasa menjelang maghrib, tak terasa menjelang isya kayak gitu. Akhirnya beliau ini beriktikaf di masjid sampai 4 waktu sholat di situ. Nah ketika sudah waktu isya, dia berpikiran untuk tidak melanjutkan perjalanan. Akhirnya dia memutuskan untuk menginap di masjid tersebut. Tetapi yang menjadi masalah adalah marbot itu melarang, tidak boleh, pokoknya tidak boleh tidur di masjid sini kayak gitu. Nah akhirnya dia dipaksa untuk keluar. Sampai dia keluar, ketika dia sampai di halaman,
Nah, ternyata ada orang yang menegur, kebetulan dia adalah seorang penjual roti dan memang dia bermukim di wilayah masjid tersebut yang terdekat. Akhirnya dipanggil beliau dan ditawarkan untuk menginap di rumahnya penjual roti tersebut. Nah, akhirnya beliau ke rumah, terus sambil menunggu malam, karena dia aktivitas penjual roti, biasa kan malam itu membuat adonan, Gus. Nah, akhirnya dia membuat adonan di situ, diperhatikanlah. Beliau itu memperhatikan penjual roti itu karena ada yang aneh. Ketika dia membuat adonan itu mulutnya itu komat kamit, kayak mengucapkan sesuatu kayak gitu. Sampai akhirnya sampai selesai, ketika sudah selesai membuat roti, akhirnya baru ditanya, kamu itu lagi buat roti kok mulutnya komat kamit itu, kamu itu ngomong apa? Karena terdengar kalimat istighfar kayak gitu. Dia penasaran gitu. Nah, akhirnya si penjual roti itu menjawab bahwa saya itu ketika membuat adonan roti itu mengucapkan kalimat istighfar. Ditanya, sejak kapan? Saya sudah puluhan tahun melakukan ini. Nah, terus akhirnya berbalik beliau, imam besar ini bertanya lagi, apa yang kamu rasakan setelah melafadzkan istighfar tersebut sudah berpuluh-puluh tahun? Akhirnya penjual roti menyampaikan kepada beliau bahwa semua hajatnya alhamdulillah dikabulkan sama Allah semuanya, kecuali satu yang belum. Apa itu katanya? Nah, akhirnya dia itu, penjual roti itu kepengen banget ketemu dengan Imam Ahmad atau yang terkenal dengan Imam Hambali itu. Nah, dia kepengen banget ketemu ulama besar, dia bilang kayak gitu. Allah mengabulkan permintaanmu pada hari ini. Saya hadir di tempat kamu. Artinya semua doa itu dikabulkan oleh Allah berkat istighfar. Nah, itu adalah cerita kisah nyata yang bisa kita dengarkan bersama, dan silahkan disimpulkan saja oleh Gus Maco karena kita waktunya sudah menjelang harus kita pergi, dan silahkan untuk diambil hikmah daripada cerita yang tadi kita ngobrol ngalor ngidul hanya ketemu kalimat istighfar tadi. Ya, terima kasih nih Kang Paico atas kisah inspiratif ya, berdasarkan kisah nyata yang tadi sudah dipaparkan tentang seputar fadilah atau keutamaan dari istighfar. Jadi pada intinya bahwa kita sebagai manusia biasa tentu sepanjang hari, sepanjang waktu kita sering sekali berbuat salah, berbuat khilaf, berbuat dosa. Yang mana dosa-dosa itu mungkin tidak kita sadari, atau karena mungkin kita tidak tahu bahwa itu akan menimbulkan sebuah dosa. Maka sebagai orang yang beriman, kita tentu dituntut untuk selalu membersihkan diri dengan berbagai cara. Salah satu cara diantaranya tadi adalah dengan cara kita beristighfar. Istighfar adalah salah satu bentuk pengakuan dosa yang ada pada kita. Istighfar adalah salah satu bentuk pengakuan bahwa kita telah berbuat salah, telah berbuat khilaf, atau mungkin telah berbuat sesuatu yang mungkin tidak dikehendaki oleh Allah, tidak disukai Allah, atau mungkin oleh siapapun gitu ya. Cepat-cepatlah kita beristighfar, cepat-cepatlah kita memohon ampunan kepada Allah dengan cara beristighfar salah satunya. Sehingga dengan beristighfar itu insya Allah nanti Allah akan membersihkan dosa-dosa kita, membuat diri kita menjadi bersih kembali. Dan dengan harapan bahwa setelah kita bersih, kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya tadi cerita yang tadi dipaparkan oleh Kang Paico, ada seorang penjual roti yang dia istiqomah melafalkan istighfar setiap saat selama berpuluh-puluh tahun, semua hajatnya qadarullah itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semoga ini menginspirasi dan memotivasi kepada kita semua untuk selalu berbuat baik, yang pertama. Yang kedua, jangan lupakan selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bisa saja kita mungkin telah melakukan banyak sekali dosa-dosa yang beberapa di antaranya mungkin dosa itu tidak kita sadari. Mungkin karena saking kecilnya, mungkin karena saking kita tidak mengetahuinya. Ya, maka jangan bosan-bosan untuk selalu memohon ampunan kepada Allah dengan cara kita beristighfar. Semoga dengan istighfar yang kita laksanakan, Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita dan akan mengangkat derajat kita. Begitu ya Kang Paico ya? Ini sudah siang, kita lanjutkan perjalanan, kita akan kondangan ke rumah teman ya. Oke. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam ya dari
jam. Ya. Alhamdulillah ini sudah sampai di tempat Sohibul Hajat. Kebetulan teman kita melaksanakan pernikahan. Mudah-mudahan lancar dan Gus Maco cepat menyusul. Gus Maco cepat menyusul dan mudah-mudahan mendapatkan yang terbaik. Nah, ini perkenalkan, ini pengantinnya ini. Jadi pengantinnya asli Banjarnegara, bukan Kamboja. Kalau wajahnya mirip Kamboja. Orang Kamboja, Vietnam gitu. Tapi ini asli Pingitlong, bukan orang Vietnam atau Kamboja. Wah, Pandanarum ya. Tapi kayaknya katanya kayak orang Thailand. Iya. Ya. Ya pokoknya berbau gitulah. Thailand, Kamboja, Vietnam gitu. Padahal asli Pingitlong. Di Pandanarum. Ya asli sini, Thailand sini.